أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang menggapai keluarga sakinah. Ya, mudah-mudahan dari apa yang telah dijelaskan, dari apa yang telah diterangkan, dan dari apa yang telah kita bahas ya bersama-sama tentang bagaimana menggapai keluarga sakinah akan menambah pengetahuan ilmu bagi kita untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga kita, sehingga tujuan ya dari kita berkeluarga, menikah, memiliki istri dan anak ya, sehingga mencapai keinginan yaitu ya menjadi keluarga yang islami, yang berlandaskan kepada rasa sayang, rasa cinta, dan semata-mata mencari keridhaan, balasan dan surganya Allah itu akan tercapai. Karena tidak mungkin seseorang ya atau suatu keluarga bisa mencapai apa yang diinginkan berupa balasan kebaikan, keridhaan dan surganya Allah itu jika tidak dilandasi oleh ilmu, jika tidak dilandasi oleh pengetahuan agama yang sahih, yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadis-hadis Nabi dengan pemahaman kaum salafus soleh, kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasikan ya apa yang telah diketahui itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ya landasan bagi kita untuk menerapkannya, untuk mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, nah sekarang yang perlu kita ketahui dari kewajiban para wanita, yang ini adalah merupakan hak daripada kaum pria atau kaum suami, adalah bahwa para istri atau seorang istri yang salehah itu menjauhi sifat cemburu kepada suaminya dengan kecemburuan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi diharapkan kepada para wanita, kalau memang semata-mata dia itu menerima suami itu yang menjadi pasangan hidupnya, maka dia harus ya melandasi pernikahan itu dengan ya menjaga, mengendalikan rasa cemburunya. Bukan tidak boleh memiliki sifat cemburu, tapi dia harus mengendalikan. Karena berapa banyak keluarga yang masih dihinggapi rasa cemburu yang membabi buta, rasa cemburu yang dimurkai Allah, maka dalam perjalanan hidup berumah tangga itu tidak akan berjalan mulus. Penuh dengan kerikil, penuh dengan badai, penuh dengan ombak yang besar, ya, sehingga dapat menghempaskan keluarga itu ya ke dalam kebinasaan, kehancuran. Ya, bahkan berapa banyak keluarga yang kemudian yang menjadi berantakan ya hanya gara-gara kecemburuan yang tidak berdasar,
ia bahkan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cemburu sebetulnya adalah merupakan sifat yang baik, asal cemburu itu ya, dan wajar dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kecemburuan itu normal. Seorang suami cemburu kepada istrinya, seorang istri cemburu kepada suaminya, itu adalah sesuatu yang normal, manusiawi sebetulnya. Sehingga dengan cemburu, dengan sifat cemburu ini, seorang wanita akan berusaha tampil di hadapan ya suaminya itu sebaik-baiknya, ya, untuk menarik hatinya. Itu selalu menampilkan penampilan yang luar biasa. Di rumah dia berdandan, memakai wangi-wangian, dia kemudian ya membersihkan dirinya. Begitu juga memakai pakaian yang bisa mengundang ya pesona ya untuk suaminya. Begitu juga kalau rasa cemburu itu juga ia akan melayani suaminya dengan pelayanan lebih daripada biasanya, agar suaminya itu merasa puas ya dengannya, ya puas dengan pelayanannya, dan tidak berpaling ia kepada selainnya. Itu diantara faedahnya. Ya, kalau kita tahu kalau seseorang wanita mempunyai rasa cemburu ya kepada suaminya, dia akan berusaha menampilkan dirinya itu penuh dengan pesona kepada suaminya. Begitu dia berduaan, dia akan melayani suaminya itu sebaik-baiknya. Dia akan membuat suaminya itu memiliki rasa kepuasan yang luar biasa. Begitu juga dia akan memasak masakan yang paling nikmat, yang paling lezat, yang dirasakan ya oleh lidah suaminya. Jadi seakan-akan masakan itu tidak pernah dijumpai di rumah makan manapun. Ya, dia hanya menjumpai di rumahnya. Begitupun dia akan membersihkan pakaian, dia akan menyetrika pakaian dari suaminya itu serapih-rapinya, sebersih-bersihnya. Supaya apa tujuannya? Supaya suaminya itu tidak berpaling, supaya suami itu betah di rumah. Ya, itu diantara faedahnya adalah menarik suami itu kepada dirinya dan tidak berpaling kepada selainnya. Nah, kemudian juga dengan sifat itu pula, dengan sifat cemburu ini pula, seorang wanita akan berusaha menuruti kehendak suaminya yang sesuai syar'i, supaya suaminya merasa aman dan nyaman di sisinya. Sebab jika suaminya tidak tertarik lagi padanya, tidak merasa puas dengan pelayanannya, dan tidak merasa aman dan nyaman di sisinya, maka ia khawatir suaminya itu akan mencari semuanya itu kepada yang lainnya. Maka semua ini adalah kecemburuan yang positif, lagi disukai oleh Allah Jalla Dzikruh. Nah, itu. Ya, jadi rasa cemburu pada seorang ya wanita itu kepada suaminya yang akan menjadikan seorang wanita itu taat kepada suami. Ya, patuh kepada suami dalam hal-hal yang memang diperbolehkan ya oleh syariat, seperti itu. Dia juga berusaha membuat suaminya aman, nyaman, ya kerasan, ya tidak ditimpa oleh ketajaman, kepahitan lidahnya. Ya, sebab kalau andai kata dia banyak membangkang suaminya, banyak menentang suaminya, atau lidahnya itu tajam menusuk hatinya, ya dengan celaan, cacian, hinaan dan seterusnya, ya bisa jadi suami itu nggak akan betah di rumah. Ya, dia ketika pergi kemana misalnya dijumpai ada seorang wanita yang halus peribahasanya, yang penuh perhatian kepadanya, maka akan celakalah dia. Nah, itu. Jadi kalau seorang wanita itu mempunyai rasa cemburu, dia akan berusaha membuat suami itu betah di rumah. Dia akan berusaha menjadikan rumah itu istana yang indah bagi suaminya. Ya, sebab ya fitrah manusia kalau sudah betah, kalau sudah kerasan, kalau sudah merasa nyaman di suatu tempat, dia malas kemana-mana. Ya, tapi kalau di rumahnya itu penuh dengan duri, penuh dengan onak, penuh dengan kobaran api, ya seperti kita lah kalau berada di tempat yang pengap misalnya, ya dalam panas ya yang luar biasa karena musim kemarau misalnya, ya pastilah kita akan tidak betah di rumah. Kita akan mencari kenyamanan, rasa adem, ya keluar rumah biasanya. Nah, begitu juga kalau rumah itu dengan suasana yang panas, ya sebab ketika suami itu menyuruh sesuatu dibangkang oleh istrinya, ya ketika meminta sesuatu ditolak oleh istrinya, misalnya seperti itu. Atau kemudian juga bahkan bukan hanya menolak, bukan hanya menyanggah, tapi juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak santun, bahkan mencela
bahkan celaan itu sampai menghujam hatinya, melukai, merobek hatinya, coba pasti diyakini suami itu tidak akan betah di rumah. Dia akan mencari ketentraman di luar rumah. Nah, makanya kecemburuan inilah yang menjadikan seorang istri itu untuk berusaha patuh kepada suami dalam perkara-perkara makruf. Dia akan menjaga ketajaman lidahnya, dia akan menjaga keburukan dari lisannya itu, ya, dari menyakiti, melukai hati suaminya. Seperti itu. Itu diantara faedah ya cemburu yang positif. Jadi dibuatlah rumah itu sebagai istana bagi si suami. Dia akan melayani ya suami itu sebaik-baiknya. Dia akan berusaha memberikan keamanan, kenyamanan, kesejukan ya kepada suaminya. Ya, maka dengan itulah hidup ya dalam berumah tangga itu penuh dengan sakinah. Ya, penuh dengan ketenangan, dengan penuh rasa cinta, rasa kasih sayang, dipenuhi dengan rasa rindu, dipenuhi dengan pujian dan sanjungan. Kalau seandainya istri itu memiliki rasa cemburu yang positif. Tetapi jika rasa cemburu itu keluar dari ketidaksukaannya, keluar dalam kondisi tidak berdasar, suka membabi buta, ya, atau juga kecemburuan ini dari hati yang berpenyakit, ya, sehingga ia selalu curiga dengan tindak tanduk suaminya, berburuk sangka dengan semua yang dikerjakan suaminya. Terkadang bahkan berapa banyak juga ya para istri mengintai sebahagian kegiatan yang dilakukan oleh suaminya di berbagai tempat, suka menampakkan raut wajah yang bimbang dengan kebaikan suaminya dan selainnya. Kebalikan sekarang. Jadi kalau seandainya seorang istri itu mempunyai kecemburuan yang negatif, kecemburuan yang tidak berdasar, membabi buta, tidak terarah, ya, sehingga dengan tindak tanduk si suami itu dia curiga terus. Ya, kalau jawab SMS, kalau telepon bisik-bisik langsung curiga. Nah, itu karena dari dasar cemburu yang negatif, cemburu yang dilarang, kecemburuan yang tidak berdasar. Mau pergi misalnya ada tugas kemana, langsung curiga. Sehingga kadang-kadang cari-cari berita ke kantor, benar nggak bahwa suaminya itu dapat tugas keluar kota misalnya. Ya, atau apalagi yang menjadikan penyebab itu seorang ya istri karena dasar kecemburuan yang tidak baik, kecemburuan yang negatif, itu akan menjadikan hidup si istri itu gelisah. Dan bahkan suami pun ya kadang-kadang melihat kondisi istri seperti itu, ya nggak nyaman. Selalu diintai, selalu dicari, ya dicari-cari kesalahannya. Ya, sehingga sering teman-temannya itu memberikan informasi kepada si suami itu bahwa istrinya datang ke kantor, ya, atau bertanya ini bertanya itu tentang suaminya. Bagaimana mungkin seorang suami itu dapat hidup nyaman ketika bekerja atau ketika dinas keluar kota atau apapun itu kalau si istri itu selalu mengintai. Nah, pengintaian istri ini sering bertanya, tajasusnya seorang istri ini karena kecemburuan yang tidak berdasar. Ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Bahkan dipenuhi dengan prasangkaan. Padahal Nabi sudah menyebutkan, juga Al-Quran sudah banyak menyebutkan tentang larangan bersangka-sangka. Iyyakum wazon fa innahu akdzabul hadis, itu kata Nabi. Berhati-hatilah kamu terhadap persangkaan, terhadap zon, karena yang namanya persangkaan itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Jadi kalau orang mengatakan dugaan saya, menurut saya, itu bisa jadi ketika dia berbicara itu dipenuhi dengan kedustaan. Ya, maka tidak boleh seorang istri itu ketika mendengar begini, mendengar begitu yang tidak benar, maka dia harus tabayun. Ya, kemudian tidak boleh dalam keraguan, dalam kebimbangan lalu dia menuduh suaminya atau menyebarkan kepada keluarga suaminya atau kepada keluarga dirinya tentang berlaku suaminya. Padahal boleh jadi berita itu belum tentu benar. Nah, ini berdasarkan kepada, ya, hal ini terjadi kepada seorang istri atau seorang wanita karena kecemburuan yang tidak berdasar. Ya, hati-hati. Ya, bahkan ini terkadang menjadi pemicu
Bahkan bukan hanya sekedar pemicu, tetapi boleh jadi ini juga merupakan pemicu yang paling utama dalam keretakan rumah tangga. Jika seorang suami juga memiliki kecemburuan yang tidak berasal pada istrinya, sehingga dia menelpon, dia mencari info ya kepada istrinya di mana selalu, bahkan ketika ada di samping itu seorang laki-laki berbicara, padahal boleh jadi yang berbicara itu tukang sayur misalnya, karena istri sedang beli sayuran, langsung timbul kecemburuan. Jadi semua gerak-gerik istri itu dicurigai. Nah itu saya membuat istri itu nggak nyaman. Jadi kemana dia pergi selalu ditanya sedang di mana, sedang sama siapa, dan seterusnya. Maka demikian juga keadaan seorang suami juga tidak akan merasa nyaman jika memiliki istri yang selalu diliputi oleh rasa cemburu, selalu mencurigai gerak-gerik daripada suami. Maka hendaklah ya bagi seorang mukmin ataupun mukminah sebagai seorang laki-laki yang soleh dan soleha, ya bukan tidak boleh cemburu, tetapi yang dilarang adalah berlebih-lebihan ya dalam kecemburuan atau memiliki kecemburuan yang membabi buta dan tidak berdasar. Nah itu ya, jadi berhati-hatilah karena kecemburuan-kecemburuan seperti ini bisa ya menjadikan hubungan dalam rumah tangga itu menjadi retak. Ya menjadi hubungan keluarga seperti ini bisa menjadikan keluarga ini dipenuhi dengan masalah-masalah, bisa dipenuhi ya dengan kobaran-kobaran api yang dapat ya merusak, yang dapat menghancurkan kehidupan berumah tangga seorang lelaki ya dengan istrinya. Nah terus apalagi jika suaminya itu misalnya ya, jika suaminya itu memiliki lebih dari seorang istri apalagi itu, maka kecemburuannya tersebut dapat membawanya kepada banyak keburukan. Apalagi nih ya, kalau seandainya kan kita juga ya tidak menampik ya ada banyak laki-laki dalam Islam itu yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, kadang-kadang kecemburuan yang terjadi pada seorang istri kepada suaminya terhadap istri yang lain itu akan membawa kepada banyak keburukan. Misalnya begini, iri dengan madunya karena lebih cantik dan lebih mapan darinya, enggan melayani kebutuhan suaminya karena ia merasa jijik dengan suaminya yang ia duga baru saja melakukan hubungan intim dengan madunya tersebut, sehingga juga enggan menyiapkan makanan dan minuman suaminya karena ia menganggap suami itu lebih terpenuhi kebutuhannya di rumah madunya itu. Terus juga curiga terhadap suaminya yang ia sangka suka memberikan hadiah kepada madunya yang tidak diberikan kepadanya dan lain sebagainya. Maka ini adalah kecemburuan yang negatif, lagi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu misalnya seperti itu ya. Jadi jikalau seorang lelaki yang punya istri lebih satu, ya kadang-kadang dia selalu diliputi oleh cemburu. Apalagi kalau istri suaminya yang lain itu lebih cantik, lebih memiliki harta, lebih mapan dalam sesuatu misalnya ya, dan seterusnya. Maka rasa iri ini adalah merupakan keburukan. Dilarang ya dalam agama kita memiliki sifat iri di sini. Dan efek dari cemburu adalah menimbulkan rasa iri, rasa dengki. Dan kadang-kadang makanya ketika istri suaminya yang lain itu sedang sakit, dia malah gembira. Dia senang kalau dia merasakan bahwa istri suaminya itu ya adalah merupakan lawan, bukan kawan, jadi lawan. Padahal ya boleh jadi si perempuan atau istri suaminya itu juga ada seorang mukminah yang rajin beribadah, maka tidak pantas bagi dia untuk bahagia dengan kesengsaraan saudarinya itu. Begitupun kebalikan ketika mendapatkan kenikmatan hamil misalnya, atau melahirkan apalagi ya, atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka akan semakin bencilah dia, akan semakin tidak suka dia dengan kebahagiaan madunya atau istri dari suaminya itu. Nah itu rasa cemburu itu akan mengakibatkan rasa iri. Nah rasa iri inilah yang nanti dapat ya menjadikan si istri ini bersikap buruk ya kepada madunya. Ya dia senang dengan kesusahan madunya dan dia merasa susah dengan kebahagiaan madunya. Ini tidak boleh terjadi karena adalah merupakan sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Ya sehingga rasa cemburu ini akan menjadikan seorang istri itu enggan melayani. Apalagi baru pulang misalnya ya dari madunya, terus tiba-tiba si suami itu minta dilayani hubungan intim, dia enggan karena dia merasa bahwa barusan suaminya itu baru dilayani, dia kemudian merasa jijik untuk melayaninya. Nah itu adalah sikap yang tidak boleh.
Ini tidak pernah terjadi ya pada umat-umat terdahulu, pada wanita-wanita soleh zaman dulu nggak pernah begitu. Ya, tapi ini terjadi, dijumpai di berbagai lapisan masyarakat kita, di mana istri-istri itu ya merasa jijik kepada suaminya hanya gara-gara dugaan dia suaminya itu baru saja bermesraan dengan istrinya yang lain. Kemudian juga terkadang akhirnya dampak daripada cemburu yang negatif ini, si istri malas menyiapkan makanan, minuman, ya, atau ya segala sesuatu keperluan daripada suaminya, karena anggapan dia, zonnya dia bahwa si suami ini ya lebih dipenuhi kebutuhannya, karena dari sisi ekonomi barangkali si istri yang lain itu lebih memiliki banyak makanan, lebih memiliki banyak minuman karena harta. Si istri yang lain itu adalah ya lebih mapan, lebih berpunya, istilahnya begitu. Ya, sehingga ada suaminya pulang, udah datang, udah dibiarin aja, nggak dia siapkan minum. Ya, padahal ini sudah jam makan, barangkali dia tidak menyiapkan makanan. Ya, atau ketika berbuka misalnya, karena sedang saum misalnya, dia tidak menyiapkan makanan atau minuman untuk berbuka. Ya, karena itulah tadi, kecemburuan yang tidak berdasar, kecemburuan yang membabi buta. Nah, ini tidak boleh terjadi kepada wanita solehah. Dia harus melayani suaminya tetap dengan pelayanan yang spesial, pelayanan yang sempurna, supaya suami itu bertambah sayang kepada dirinya. Nah, itulah, ini semua adalah merupakan efek buruk ya daripada cemburu yang negatif dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya jangankan ini, kepada orang yang bukan istrinya saja dia bisa bersikap tidak baik. Berapa banyak seorang laki-laki yang kemudian dia itu gemar berbuat baik kepada orang, misalnya hanya gara-gara kecemburuan istri, dia dilarang oleh istrinya untuk berbuat baik kepada orang. Ya, jiwa kedermawanan seorang laki-laki itu jelas suka membantu janda, suka membantu anak-anak yatim, ya, suka membantu orang-orang yang kesusahan. Tapi kalau dia mempunyai istri yang pencemburu, yang tidak berdasar, maka dia akan melarang suaminya itu untuk berbuat baik kepada para janda. Ya tadi, karena kecemburuan. Ya padahal ya tidak demikian. Ya bahkan juga kepada anak yatim, karena ada kecemburuan dan ada persangkaan bahwa si suami itu ketika memberikan bantuan kepada anak yatim itu dengan tujuan supaya mendekati ibunya. Bahkan juga berapa banyak seorang perempuan yang pecemburu ini ya melarang suaminya untuk berkunjung, bersilaturahmi ya kepada teman-teman, apalagi di antara teman itu ya itu ada dulu memiliki istri yang pernah dilamar oleh suaminya. Nah, kecemburuan ini yang akhirnya menjadikan si suami ini tidak boleh bergaul, tidak boleh menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain hanya karena kecemburuan. Dia cemburu ketika suaminya main ke rumah temannya, pada temannya itu adalah perempuan yang menyukai suaminya barangkali. Ya, dia nggak mau hubungan itu terjadi lagi misalnya. Itu kecemburuan, tidak demikian suaminya. Ya, sehingga memutuskan silaturahmi, memutuskan persaudaraan. Bahkan terkadang banyak istri-istri yang cemburu itu sikapnya ketus ya kepada wanita-wanita lain, baik itu wanita-wanita yang sudah berkeluarga apalagi kepada yang masih gadis. Hanya gara-gara dia bersangka ya mereka itu menyukai suaminya. Nah, itu kecemburuan yang tidak berdasar akan mematikan kebaikan seorang wanita. Ia akan membenamkan seorang wanita itu dalam keburukan-keburukan, al-iyazubillah. Maka tidak bolehlah seorang istri itu ada di dalam dirinya kecemburuan, bahkan dia membiarkan kecemburuan itu menguasai dirinya. Bahkan kecemburuan itu adalah merupakan pondasi ya bagi dia dalam berumah tangga. Cemburu boleh, tapi kalau sudah berlebihan ini dilarang. Cemburu boleh, tapi kalau kecemburuan ini negatif, tidak berdasar, membabi buta, merusak hubungan dia dengan suami, ini haram hukumnya. Ya, tapi emang begitulah sifat manusia. Termasuk juga sifat wanita-wanita muslimah, mukminah pun demikian. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjelaskan tentang seorang Aisyah saja radhiyallahu anha itu memiliki sifat cemburu. Aisyah bercerita
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam pernah keluar dari sisinya. Ia berkata, aku pun cemburu karenanya. Ya, karena Rasulullah pada malam hari diam-diam, ya, tanpa membangunkan dirinya itu keluar dari rumahnya. Lalu beliau pun datang dan melihat apa yang aku perbuat. Lalu beliau bersabda, malaki ya Aisyah agirti, apa yang terjadi padamu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Aku menjawab, wa ma li la yugor misri ala misrika, mengapa aku tidak cemburu atas permisalanku padamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah setanmu telah datang kepadamu? Aku berkata, wahai Rasulullah, adakah setan itu bersamaku? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setan itu bersama setiap manusia? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah juga bersamamu? Beliau menjawab, iya. Namun Rabbku telah membantuku sehingga aku selamat. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Ya, ini bagaimana seorang wanita sesaleh Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dia istri Nabi, memiliki kecemburuan. Ya, tapi kecemburuan tidak sampai kepada yang berlebihan. Jadi ketika suatu malam Rasulullah diam-diam bangun, lalu kemudian pergi keluar rumah, ya, di dalam hadis, dalam riwayat panjangnya, ya, kemudian Aisyah melihat Nabi berdiri dan keluar rumah, lalu dia kemudian bergegas mengikuti Rasulullah. Ketika Nabi berjalan, dia berjalan. Ketika Nabi berlari kecil, dia juga berlari kecil. Ya, ternyata Rasulullah itu pergi ke Baqi', lalu mengucapkan doa kepada penghuni kuburan Baqi'. Nah, ketika Rasulullah kembali, Aisyah juga kembali dan kemudian masuk ke rumah pura-pura untuk, ya, tidur. Tapi Rasulullah tahu bahwa Aisyah itu mengikuti dirinya. Lalu kemudian dia membangunkan Aisyah, dan apakah Aisyah nanti yang mengabarkan kepada dia atau nanti Allah yang akan mengabarkannya? Dan kemudian Aisyah menjelaskannya bahwa tadi dia terbangun melihat Rasulullah keluar, dan di situ Aisyah mengatakan bahwa dia cemburu karena dia menduga bahwa Rasulullah bangun itu untuk mengunjungi istri yang lainnya. Ya, padahal itu adalah jatah bermalam dia di rumah beliau, di rumah Aisyah. Ya, nah itu kecemburuan karena khawatir Rasulullah pergi bertemu dengan istrinya yang lain. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, malaki ya Aisyah, ya agirti, apa yang terjadi padamu hai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Ya, bagaimana, kata Aisyah, aku tidak cemburu. Ya, wajarlah seorang istri cemburu kepada suaminya, apalagi kalau malam-malam itu yang seharusnya bersama dia terus pergi ke istrinya yang lain. Nah, kecemburuan inilah yang kemudian menyebabkan Rasul bertanya, apakah setanmu itu sedang ada padamu? Nah, itu. Jadi artinya wanita ketika sedang dikuasai oleh rasa cemburu, apalagi kecemburuan itu menimbulkan keburukan, berarti pada wanita itu sedang ada setan yang mengganggu, ada setan yang sedang membisikkan keburukan, ya, kepada dirinya. Ya, coba kalau seandainya dia betul-betul dikuasai rasa cemburu itu sehingga dia tidak akan percaya kepada suaminya, kemudian dia akan menyuruh suaminya keluar rumah, dia boleh jadi begitu. Atau kalau juga dia akan membelakangi suaminya ketika tidur, atau bahkan dia mencaci, mencela, ngedumel, ngegerendam misalnya, ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu. Tapi alhamdulillah Aisyah tidak seperti itu. Ya, bahkan ketika Rasulullah mengatakan, apakah sekarang ini sedang ada setan bersamamu? Ya, terus apakah ada setan itu bersamaku ya Rasul? Iya, dalam kondisi cemburu seperti ini ada setan bersamamu. Nah, apakah setan juga ada pada setiap manusia? Iya. Ya, seperti kita laki-laki atau perempuan, itu pasti ada setan yang senantiasa menggoda, membisik-bisikkan, ya, untuk melakukan keburukan-keburukan, termasuk daripada kecemburuan ini. Jadi kalau orang dikuasai oleh rasa cemburu sehingga dia itu berburuk sangka, selalu menuduh yang tidak-tidak kepada pasangannya, ya, itu adalah merupakan tipu daya setan, bisikan setan yang berhasil dijalankan oleh setan untuk menimbulkan keburukan kepada orang. Jadi cemburu itu adalah merupakan bisikan setan jikalau membawa kepada perkara yang negatif. Nah, bahkan ketika ditanya, apakah juga ada padamu setan itu? Iya, ada. Rasul juga punya kecemburuan, dan memang fitrah manusia punya kecemburuan. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah dikuasai, ya, oleh cemburu,
ya kemudian jadi membabi buta. Ya, jadi kata Rasul juga mengatakan, iya, setan juga ada bersama aku ya untuk menggodaku, hanya saja kata Rasulullah nih, Allah membantuku sehingga aku selamat dari gangguan dari bisikan syaitan. Nah, itulah contoh yang bisa kita lihat bahwa seorang wanita sesalihah ya daripada Aisyah radhiyallahu anha aja memiliki sifat cemburu. Ya, apalagi istri-istri kita yang ke tingkat kesalehannya itu ya jauh di bawah. Jadi seorang suami pun kalau seandainya dia memiliki istri yang memiliki sifat cemburu, ya sudah tidak usah terlalu terkejut. Ya, ada sesuatu yang wajar, asal tidak berlebihan. Sabar menghadapi kecemburuan istri itu. Sebagaimana juga ada kisah lain dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bagaimana Aisyah memiliki cemburu. Ya, misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya nomor 5225 atau 2481 2481 dari Anas bin Malik qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW sedang berada inda ba'di nisaihi, sedang berada di sebahagian istri-istrinya. Jadi waktu itu Rasulullah sedang berada di salah seorang di antara istri beliau, yaitu Aisyah waktu itu. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun. Nah, kemudian ada istri Nabi yang lain yang disebutkan dalam riwayatnya itu, ya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarah hadis tersebut. Ya, maksudnya adalah Zainab binti Jahsyin, istri Nabi yang lain. Ya, jadi maka salah seorang di antara ummahatul mukminin, istri Nabi yang lain, mengirim yaitu mangkuk ya yang berisi makanan pada mangkuk tersebut. Ya, jadi ketika Nabi sedang berada di rumah Aisyah, ya datanglah kiriman ya hadiah ya semangkuk makanan. Kemudian fadarabat an-nabi fi baitiha yadal khadim. Maka kemudian istri yang Nabi berada di rumahnya saat itu, yaitu Aisyah maksudnya, memukul tangan khadim. Fa saqatat ya as-sahfa, maka mangkuk itu pun jatuh, fan falaqat, dan pecah. Fa jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqa as-sahfa. Lalu Nabi ya tidak memarahi istrinya. Ya, tapi Nabi kemudian dengan penuh kesabaran mengumpulkan pecahan-pecahan daripada mangkok tersebut. Summa ja'ala yajma'u fiha ta'am. Lalu Nabi juga mengumpulkan makanan yang jatuh tersebut, alladzi kana fi sofa, yang berada di mangkuk tersebut. Wa yaqulu, dan berkatalah ya Rasulullah ya kepada si khodim tersebut, gharat umukum, ibu kamu itu sedang cemburu. Ya, terkadang begitu. Ya, namanya manusia. Ya, kecemburuan menguasai istri Nabi, sehingga ketika dikirim dia makanan ya oleh istri Nabi yang lain, dia nggak suka, langsung ditepok itu pembantu yang nganterin makanan, khodim yang membawa makanan, sehingga terjatuhlah dan pecah. Ya, mangkuknya sama makanannya berantakan. Itu sesuatu yang normal, manusiawi sebetulnya. Kemudian summa habasal khadim hatta atabi sahfah min indillati huwa fi baitiha. Kemudian Nabi menahan pembantu ya yang supaya supaya tidak pulang. Ya, kemudian dia mendatangkan mangkuk lain yang berada ya di rumah istri yang Nabi sedang berada di rumahnya, yaitu Aisyah. Nabi kemudian mengambil ya mangkuk yang masih bagus yang diambil dari rumahnya Aisyah. Fadafa'a sahfatu sahiha, lalu beliau menyerahkan mangkuk yang bagus itu, mangkuk yang tidak pecah itu, mangkuk yang masih baik itu, ilallati kasarat, ya kepada pelayan yang mangkuknya pecah. Ya istri Nabi yang mangkuknya dipecahkan oleh istri yang Nabi berada di situ. Jadi Nabi menyerahkan mangkuk itu ya kepada pelayan dari ya Zainab binti Jahsyin. Wa amsakal maksurah, lalu kemudian beliau menahan mangkuk yang pecah fi baitil lati kasarat, ya, dan Nabi kemudian menyimpan mangkuk ya yang pecah itu di rumah ya tempat Nabi itu berada di istrinya, ya. Jadi kalau singkatnya begini, jadi ketika Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, kemudian datang ya seorang pelayan membawa mangkuk berisi makanan,
Lalu Aisyah karena cemburunya menepok tangan si pelayan itu sehingga jatuh pecah. Dan Nabi tidak mengeluarkan kata-kata inilah. Nabi hanya kemudian bersikap memungut pecahan-pecahan mangkuk dan makanan itu, kemudian meletakkannya. Kemudian Nabi menyuruh pelayan itu untuk menunggu. Lalu Nabi kemudian mengambil mangkok yang masih bagus yang berada di rumah Aisyah, lalu menyerahkan kepada pelayan daripada Zainab binti Jahsyin. Ya, kemudian yang pecah itu ditaruhlah di rumah istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah tadi. Nah, itu contoh. Ya, ada kata-kata gharat ummukum. Ya, ibumu sedang cemburu. Ya, jadi enggak selamanya orang bersikap ya wajarlah sebagai manusia. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Semua anak Adam pasti berbuat keliru. Ya, cuma bedanya kalau Rasulullah, para sahabat, termasuk istri-istri Nabi itu sudah dimaafkan kesalahannya. Ya, ini juga adalah merupakan kecemburuan yang normal sebetulnya. Ya, tapi efeknya saja, efek ya yang kita perhatikan ya, akibatnya adalah ya menyebabkan tadi mangkok pecah. Ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan ya istri-istri masa sekarang ini? Bahkan bisa lebih parah daripada itu. Ya, makanya bagi seorang wanita yang solihah, janganlah ya meletakkan kecemburuan yang tidak berdasar, janganlah meletakkan kecemburuan yang membabi buta. Belajar ya untuk mengendalikan, belajar untuk bisa menjaga ya kecemburuan yang negatif itu kepada suami. Ya, belajar tidak bersuuzon, belajar percaya kepada apa yang diucapkan oleh suami. Dan bagi suami juga begitu, membuat kepercayaan dari istrinya, bersikap baik kepada istrinya, ya supaya istri itu juga ia dapat percaya dengan apa yang dilakukannya. Ya, itulah yang mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ini contoh ya zaman pada masa dahulu di masa Rasulullah, bagaimana istri beliau pun memiliki rasa cemburu. Maka cemburu itu adalah merupakan fitrah ya yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu cemburu, asal ia rasa cemburu ini tidak berlebihan, ia tidak sampai menguasai ya hawa nafsu, sampai menguasai perilaku ya si istri sehingga melakukan keburukan-keburukan, bahkan bersikap yang tidak baik ya kepada suaminya. Oleh karena itulah ya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah menyebutkan bahwa yang namanya rasa cemburu itu ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang disukai Allah dan ada yang tidak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Atiq bahwasanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, minal ghairah ma yuhibullah wa minha ma yubghidullah. Jadi antara sifat cemburu itu ada yang disukai oleh Allah, dan di antaranya lagi ma yubghidullah, ada yang dimurkai, ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati yuhibbuhallah, ya adapun rasa cemburu yang dicintai, yang disukai oleh Allah adalah fal ghairah fi ribah, yaitu rasa cemburu ya yang ada dalam keraguan. Wa ammal lati yubghiduhallah fal ghairah fi ghairi ribah, adapun ya rasa cemburu yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah adalah rasa cemburu yang tidak dalam keraguan. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita itu cemburu kepada suaminya dan dia ragu-ragu apa betul itu suaminya begitu, sehingga dia tidak bertindak sembrono, dia menjaga sikap kepada suaminya, ya bagus yang begitu. Karena dia tidak yakin suaminya melakukan itu, dia tidak percaya suaminya begitu, nggak percaya. Maka kecemburuan seperti ini ya boleh. Ya, karena dia akhirnya tidak bertindak sembrono, tidak membabi buta, bukan main datang aja kepada rumah orang. Kamu ya pelakor, kamu ya perebut laki orang, wah terus narik-narik, berantem, jenggut-jenggutan. Padahal bukan. Mungkin dia adalah seorang janda yang sering dibantu oleh suaminya karena kemiskinannya, karena butuh bantuan. Tapi karena desas-desus dari orang, ada orang-orang yang nggak suka dengan suaminya, ada orang yang nggak suka dengan kebahagiaan si wanita itu karena sering dibantu, apalagi dia sudah janda yang memang tidak memiliki lagi kemampuan untuk mencari nafkah, sedangkan kebutuhan anak-anaknya banyak, ya sehingga ditimbulkan desas-desus seperti itu. Dan si istri ya padahal masih ragu-ragu, padahal dia belum yakin seperti itu, sudah main labrak saja, sudah main gebentak, mencaci maki, menuduh ini, menuduh itu, dan bahkan bersikap anarkis kepada wanita tersebut.
Ya, nah itu tidak boleh. Makanya keraguan yang menyebabkan dia tidak bertindak konyol, keraguan yang menyebabkan dia tidak bertindak sembrono, berhati-hati, dan dia tabayun mencari kepastian, itu adalah bagus. Adapun cemburu yang dibenci oleh Allah adalah yang tidak ada keraguan. Jadi dia yakin, sehingga dengan keyakinan dia itu dia melampiaskan kecemburuannya. Ya, dengan mencaci maki orang, ya dengan memfitnah orang, ya bahkan bertindak dengan menyakiti hati orang, menyakiti fisik orang. Ya kan kita sering lihat di dunia kriminal atau di dunia ini kita lah, ya kita bisa lihat bagaimana pertengkaran perselisihan antara A dengan si B hanya gara-gara cemburu. Ya, baik yang berdasar ataupun yang tidak berdasar, banyak. Nah makanya kita dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seorang suami ataupun seorang istri, cobalah untuk belajar berbaik sangka, untuk senantiasa berhusnuzon ya kepada pasangannya. Ya, dan bersikaplah dengan sikap baik. Ya, karena sudah dijelaskan berkali-kali dalam penjelasan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada ya istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Ya, jadi kita disuruh ya oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk orang yang terbaik dia di antara umat Islam ini adalah yang paling baik kepada istri. Bersikap baiklah kepada istri. Jangan menimbulkan kecurigaan, jangan menimbulkan suuzon, dan bahkan akhirnya menimbulkan kecemburuan yang tidak baik. Bersikap baiklah terus, berterus terang kepada istri. Bahkan mudah-mudahan istri bisa membantu, istri bisa mendukung ya dalam kebaikan-kebaikan. Tapi kalau seorang suami ini melakukannya diam-diam ya, sehingga menimbulkan kecurigaan, ini juga karena suaminya juga tidak bagus, tidak baik dalam bersikap. Nah, begitupun istri, jangan mudah meledak, jangan mudah terpancing, ya jangan mudah dia itu berburuk sangka. Sebentar-sebentar dia berburuk sangka, karena tidak akan ada kebaikan di dalam rumah ya tangga. Ya apalagi rumah tangga itu katanya ingin islami, sakinah mawaddah warahmah, kalau diliputi, kalau dipenuhi dengan kecemburuan-kecemburuan yang tidak berdasar. Ya tidaklah enak ya. Seorang suami pun kadang-kadang untuk melakukan kebaikan segan gara-gara selalu dicemburuin sama ya istrinya. Mau pergi ke masjid aja dia segan. Kenapa? Ya cemburu istrinya. Dia untuk ngantor saja segan dia karena cemburu istrinya. Mau begini mau begitu juga segan. Kenapa? Karena selalu dicemburui. Ya itulah efek kalau punya istri yang pencemburunya berlebihan. Nah itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa Allah sendiri ada menyukai sifat cemburu, tapi juga Allah ada membenci. Allah tidak suka kepada sifat cemburu, tergantung bagaimana penerapannya. Ya, karena kadang-kadang seorang suami pun senang kalau punya istri cemburu, dan bahkan kadang-kadang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan rasa cemburu, karena cemburu itu adalah bahagian dari cinta. Jadi untuk kadang-kadang dia senang, tanda cinta istrinya itu adalah dengan mencemburuinya. Karena cinta itu salah satunya adalah dengan cemburu. Begitupun kadang-kadang seorang istri itu dia dicemburu oleh suaminya, bukan karena suaminya nggak peduli, karena suaminya cinta kepada istrinya. Begitulah hukumnya. Ya, jadi memang rasa cemburu itu merupakan bagian daripada rasa cinta. Jadi kalau seorang istri cemburu kepada suaminya, karena istrinya itu mencintai dia, tapi kalau kecemburuannya itu adalah dengan cara membabi buta, ya tidak berdasar, diliputi oleh rasa iri dengki, diliputi oleh suuzon, nah, ini bukan cinta sebetulnya. Ya boleh jadi si istri ini karena ingin menguasai suami itu sepenuhnya, sehingga suami tidak bebas melakukan kebaikan-kebaikan, tidak bebas bertandang ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, bahkan tidak bebas misalnya diajak oleh temannya mampir sepulang kerja misalnya ngopi di mana ya, atau apalagi yang lain. Ya bahkan selalu curiga jikalau harta atau uang pendapatan atau gajinya itu berkurang misalnya, ya dan seterusnya. Jadi ini dipahami oleh kita seluruhnya, tujuannya adalah agar kita bisa menempatkan rasa cemburu itu pada tempatnya. Kecemburuan yang memang didasarkan oleh cinta kepada suami, ya cinta kepada atau sayang kepada suaminya dengan kecintaan yang benar, dengan kecintaan yang tulus, sehingga karena kecintaan inilah
timbul rasa cemburu yang positif, yang dengan kecemburuan ini dia kemudian berusaha menampilkan yang terbaik untuk suaminya, melayani suaminya dengan baik, ya. Dan bahkan kalau suaminya itu memiliki istri lebih dari satu, dia akan berbuat sebaik-baiknya supaya suaminya itu betah di rumahnya dan akan menghabiskan hari-hari bersama dia sebaik-baiknya. Jadi kalau jatah dia 3 hari, akan dimanfaatkan 3 hari itu sebaik-baiknya, ya, dengan sikap yang baik sama dia. Ya, berbeda kalau seorang suami datang ke rumah dia, terus dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kecemburuan, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, maka si suami biasanya akan menanti-nanti hari berakhir di rumah dia. Ya, itu kan hubungan yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa dipahami, khususnya ini adalah untuk wanita-wanita soleha. Hendaklah ya memiliki cemburu yang positif, kecemburuan yang menjadikan si istri ini bertambah baik, ya, bertambah sayang, bertambah cinta, bertambah melayani suaminya sebaik-baiknya. Ya, jangan kecemburuan yang bisa menyebabkan kebencian, yang menyebabkan keretakan, yang menyebabkan ketidakharmonisan. Ya, mudah-mudahan juga bisa dipahami ya oleh istriku, oleh anak-anak perempuanku, dan juga menantuku nanti, dan semua daripada kaum muslimah, ya, supaya mereka bisa menjaga dan mengendalikan kecemburuan itu kepada ya kebaikan-kebaikan, dengan tujuan mendapatkan dan meraih balasan, keridhaan, dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dulu barangkali yang bisa disampaikan, ya, dan ini juga perlu disampaikan, ya, karena ini adalah merupakan fitrah manusia yang tidak boleh tidak pasti akan ada di setiap kita, bahkan bukan hanya untuk wanita, begitu juga untuk kaum laki-laki. Itu dulu ya barangkali disampaikan, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك